gue pengen di pos 2 kita jangan berhenti, jangan bablas aja. Dia nangis ngerintih. Setelah nangis dia ngerintih, dia ketawa ngikik. Tolong ambilin saya bunga. Dia nyinden di Jawa Barat. Gue di situ bener-bener merinding bang, sampai dari ujung kaki gue sampai ujung kepala itu gue merinding. Saya mau baku hantam sama dia. Bang, cuaca di atas kacau bang, kabut makinan parah, badai juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi, kali ini bersama gue Bang Mange. Sebelumnya gue ingin berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport channel Besok Pagi hingga sampai saat ini. Tanpa support dan dukungan dari kalian, kami bukan apa-apa. Masih dengan tema yang sama, gak jauh-jauh dari dunia pendakian, terutama hal gaibnya. Dan di malam ini, gue kedatangan salah satu narasumber jauh dari negeri seberang, selatan Jakarta. Langsung aja kita sapa narasumber kita yang satu ini. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam bang. Dengan Bang Arif ya? Iya betul. Oke. Sehat bang? Alhamdulillah sehat. Kesibukannya apa aja nih? Kesibukan gue sih sekarang ini kuliah sama bantu nyokap gue usaha sih. Oke. Terakhir kali naik kapan? Terakhir kali naik bulan kemarin bang. Bulan kemarin. Dan kali ini lu pengen menceritakan pendakian lu di mana? Pendakian gue di Gunung Ciremai via Apuy. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya agar teman-teman semua tidak tertinggal video terbaru dari kami. Dan juga bagi teman-teman semua yang ingin berbagi pengalamannya, terutama di ketika pendakian gunung, terutama hal gaibnya, dan ingin menceritakan pengalaman teman-teman semua, di sini bisa langsung kirim via email ataupun DM Instagram Besok Pagi. Nanti linknya gue taruh di bawah. Arif ini juga mempunyai salah satu channel ya? Iya benar. Langsung aja di Selatan Jakarta. Jangan lupa ya teman-teman semua, tolong bantu subscribe dan nyalain loncengnya untuk tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari kita. Oke nih bang, bisa sedikit dikasih cerita nih ketika pendakian saat itu? Wah, diteror dari pos 2 Ciremai via Apuy sampai pos 4 oleh penunggu pos 2. Oke nih bang, kita skip dulu nih, kayaknya epic banget. Berulang-ulang kali gue mengingatkan buat teman-teman semua bahwa saja cerita atau pengalaman Bang Arif kali ini bukan ingin menakuti teman-teman semua. Hanya sekedar berbagi pengalaman dan sharing pengalaman. Dan kebetulan Bang Arif merasakan kejanggalan ketika pendakiannya saat pendakian di Gunung Ciremai bang. Mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama dan untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita mulai ceritanya. Jadi gini bang, pertama kali gue naik ke Ciremai via Apuy, maksudnya ke top Jawa Barat itu, gue awalnya nggak ada niatan ke situ. Gue lagi nongkrong iseng, ya kan nongkrong iseng, gue diajak sama temen gue nih, namanya Hilman. Nyamperin lah tuh dia ke gue, ngomong ke gue, lu mau ikut nggak naik Gunung Ciremai via Apuy? Gue tanya dong, kapan? Minggu depan. Ya udah, gue bilang, budget berapa ya kira-kira? Udah lu nggak usah mikirin, kata dia gitu kan. Insya Allah ntar gue ada, kata dia. Maksudnya buat ngebantuin dia kan. Gue bilang, ya udah, gue berangkat dah nih awal April. Itu gue berangkat Kamis malam Jumat. Nah, gue sebelum berangkat, tikum gue di SMKN 45 Jakarta. Itu gue berangkat dari situ jam 10 malam. Nah, gue juga di situ nggak taunya temen gue Hilman, dia punya temen. Nah, itu dia ikut open trip. Gue nggak tahu kalau itu open trip, ya kan. Jadi gue gabung. Makanya gue juga di situ mikir kok logistik gue dipisah segala macam, tenda gue dipisah ya kan. Nah, singkat cerita, gue jalan lah nih, nyampe sana jam 10 pagi. Itu juga belum nyampe base camp, gue baru sampai ke rest area daerah Ciremai situlah. Gue nyantai dulu, ngobrol ya kan, ngopi, makan, istirahat bentar. Nah itu jam 10 gue langsung sampai jam 11 gue jalan lah tuh langsung ke base campnya, base camp Ciremai via Apuy. Sampai di base camp gue istirahat lagi, gue packing ulang ya kan, gue packing ulang. Nah kebetulan itu hari Jumat, gue istirahat dulu, sholat Jumat jam 12 sholat Jumat. Nah setelah selesai gue sholat Jumat, gue trekking mulai jam 2. Itu dari base camp menuju Simaksi, kurang lebih jalan setengah jam karena gue naik pick up dijemput. Gue daftar Simaksi segala macam sama teman-teman gue. Gue briefing dah tuh kan, di situ gue briefing apa yang nggak boleh dibawa, dikasih tahu sama Ranger Apuy, apa yang nggak boleh dibawa, apa yang nggak boleh dibolehin lah. Di situ gue kasih tahu kayak gini-gini. Ya udah gue inin selesai. Gue trekking jam 2. Nah menuju pos 1 tuh gue trekking jam 2. Sampai di pos 1 dari base camp Berot kurang lebih setengah jam
sampai pos 1. Itu gue dibagi 2 kelompok di situ. Karena kan gue orangnya banyak, 20 orang. Dibagi 2 kelompok. Gue kelompok 2, bagian belakang untuk nyisir. Kelompok pertama tugasnya buat bangunin tenda di pos 4 tikum gue tuh di situ. Nah, singkat cerita, gue di pos 1 nih, setelah nyampe nih, jalan setengah jam. Gue istirahat dulu bentar ya kan, ngerokok, minum bentar, nyantai. Kurang lebih 5 menit, 10 menitan lah gue istirahat. Kelompok 1 di jalan duluan. Nah, habis itu gue jalan lagi nih trekking ke pos 2. Dari pos 1 ke pos 2 gue trekking. Dari pos 1 ke pos 2 tuh makan waktu kurang lebih 40 menitan. Nah, gue juga di situ kan sama temen gue rame ya kan, sama cewek juga, bawa cewek 5 orang. Itu tiba-tiba temen gue cewek di pos 2 nggak tahu kenapa kayak badannya kayak rada lemes lah, tiba-tiba drop gitu. Yaudah gue mutusin break dulu tuh di pos 2, nyantai. Cukup lumayan lama tuh gue di pos 2, dari jam 3-an lah, jam 3-an sampai jam 4-an, jam 4 sore di pos 2 gue break. Gue makan makanan ringan, gue ngopi, gue ngerokok. Nah, temen gue yang dari Jakut nih, si cewek, gue inisialin namanya P, dia nggak kuat nih bawa carrier. Akhirnya dia bilang, bang gue nggak kuat nih bawa carrier, bisa tolong bantuin nggak, katanya gitu kan. Yaudah gue bilang, gue backup. Akhirnya gue backup, gue bawa depan belakang tuh, gue bawa ya kan, gue bawa depan belakang tuh jam 4-an lah gue jalan menuju ke pos 3, dari pos 2 ke pos 3. Sampai mau nyampe pos 3, sebelum nyampe pos 3 itu gue ngalamin kendala bang. Kaki gue kram, nggak tahu kenapa tiba-tiba kaki gue kram di pos menuju pos 3, kaki gue kram. Gue langsung ngebanting badan, gue nggak tahu kalau belakang gue itu jurang. Pas gue nengok, astagfirullahaladzim, bahwa gue juga jurang ya kan, gue kaget tuh di situ. Nah, akhirnya gue minta tolong nih sama temen gue dari Bekasi, namanya Iqbal. Bal, tolong dong Bal, urutin kaki gue bilang, urutin kaki gue gituin. Ngapa emang lu? Kaki gue kram, gak bisa digerakin, parah, gue bilang gitu kan. Akhirnya Iqbal ini yang bantuin gue, ngurutin kaki gue. Udah mendingan nih gue nih, lanjutlah tuh gue menuju pos 3. Nah, sampai jalan lagi, gue menuju pos 3, tiba-tiba temen gue si Z, itu badannya panas si Z, gue nggak tahu kenapa tiba-tiba badan pundak belakangnya panas. Break lagi tuh gue, tuh udah mau jam 5, setengah 5-an, break lagi tuh gue. Gue tanya kenapa, nggak tahu badan gue tuh panas, kata si Z gitu ya kan. Yaudah gue bilang, pikiran lu jangan kosong, lu baca doa, gue bilang gitu. Yaudah dia baca doa. Akhirnya gue lanjut lagi nih menuju pos 3 yang gue tadi berjalan ya kan. Tiba-tiba si Iqbal itu badannya kayak rada berat. Gue nggak tahu kenapa tiba-tiba rada berat, kata dia. Lalu dia katanya badan gue berat. Kenapa lagi, gue bilang. Nggak tahu, break dulu break. Nah, akhirnya gue break lah tuh di situ di pos, nggak tahu pos bayangan atau bukan ya. Soalnya di situ posisinya luas sih kalau menurut gue buat break, ada pohon besar gitu kayak tumbang. Nah, akhirnya gue break ya kan di situ. Gue break. Nah, si Iqbal minta urutin nih kakinya, mau gue gantian lah ibaratnya timbal balik. Nah, gue urutin lah tuh kakinya ya kan. Nah, di situ juga mau maghrib, akhirnya gue putusin udahlah di sini dulu kita break sebentar, nggak apa-apa lah, makan waktu kita lumayan lama, break aja dulu, yang penting pada pulih, gue bilang gitu kan. Akhirnya break dah tuh, Iqbal gue urutin, habis gue urutin kita sholat, itu maghrib kita sholat. Setelah selesai sholat kita makan Indomie, gue masak air buat nyeduh kopi, ada temen gue juga masak air buat nyeduh nasi, bagi tugas lah di situ gue intinya. Setelah gue bagi tugas, udahlah tuh selesai, singkat cerita. Trekking lagi nih gue mulai dari jam 6 menuju pos 3, gue belum nyampe pos 3 nih. Gue trekking dah tuh nyampe sana, pos 3 itu kurang lebih setengah 7. Setelah sampai di pos 3, tiba-tiba badannya si Z, pundaknya belakangnya panas lagi. Gue nggak tahu kenapa, tiba-tiba begitu mulu. Gue tanya, kenapa lagi? Nggak tahu, badan pundak belakang gue panas lagi. Udah, gue bilang, lu baca doa, lu mau minum nggak? Gue bilang gitu. Nggak, gue nggak mau minum, ntar gue takut kencing, kata dia. Yaudah, lu mau istirahat? Iya boleh, gue bilang. Gue tungguin lah tuh dia istirahat, tapi pas gue perhatiin dari pos 1 ke pos 3, dia istirahat, nggak pernah duduk. Di situ gue bingung, lu kenapa sih istirahat nggak pernah duduk? Gue tanya dong, ya kan. Nggak tahu nih, perut gue nggak enak, katanya pengen head. Ah, lu serius? Gue bilang gitu kan. Lah emang lu nggak tahu tanggalan lu? Ya gue juga nggak tahu, kata dia gitu kan. Lah kan namanya cewek, lu pasti tahu lah tanggalan lu kayak gimana ya kan, namanya mau head. Gue gituin kan. Ya namanya cewek kan kadang bisa maju bisa mundur, dia bilang kayak gitu ke gue. Ya udah, gue bilang, ah ya udahlah. Yaudah, lu penting baca doa, jangan putus, gue bilang gitu. Udah, lu berdoa aja. Gue lanjut lah nih ke pos 4 dari pos 3.
Jalan lah tuh gue trekking dari pos 3 ke pos 4. Nah, pas gue trekking, tiba-tiba Iqbal badannya berat lagi. Dia udah gak kuat bawa keril. Akhirnya gue utusin, udah Bal, keril lu biar temen gue yang bawa. Gitu kan. Akhirnya kerilnya dia gue kasih lah tuh ke temen gue. Dia renggang nih, posisinya dia renggang. Istirahat, gue kasih air, minum lagi. Trekking lagi tuh gue menuju pos 4 dari pos 3. Setelah itu, tiba-tiba lagi nih badan si Z nggak tahu kenapa begitu lagi, terulang lagi, panas lagi. Gue nggak ngerti kenapa selalu si Iqbal dan si Z yang selalu kena itu. Gue nggak ngerti dah tuh. Panas lagi, akhirnya dibacain doa lah nih sama yang ngerti temen gue, Bang Roni ada dari Karawang, dibacain doa sama dia, alhamdulillah udah mendingan. Itu bener parah kalau menurut gue, dari pos 3 ke pos 4 banyak banget gangguannya. Kayak modelnya gue kayak diteror gitu dari pos 2. Jalan lagi nih gue trekking ya kan menuju pos 4 itu dari pos 3 gue ke pos 4 jam 7-an. Gue sampai lah nih di pos 4 titik kumpul gue. Kelompok 1 udah nyampe nih dari duluan, udah buat tenda. Itu gue nyampe di pos 4. Yang gue bingungin bang, makan waktunya terlalu lama apa gimana gue juga gak ngerti. Sampai di pos 4 gue jam 12 malam. Dari jam 7 malam gue jalan dari pos 3 ke pos 4 nyampe jam 12 malam, kan kurang lebih 4 jam ya. 4 jaman lah kurang lebih. Gue bingung di situ pas gue liat, astagfirullahaladzim, kok malam banget gitu kan. Apa karena gue jalannya lama apa kayak gimana, gue juga kurang ngerti. Apa karena emang malam treknya juga pandangan mata kan nggak bisa terlalu ngeliat jelas gitu kan, walaupun kita pakai headlamp. Gue nyampe di pos 4 itu si Z tiba-tiba aja, gue nggak tahu kenapa dia nangis sekencang-kencangnya, kejer dia nangis. Gue bingung dong. Nah, akhirnya temen gue kelompok 1 nanya, lu kenapa nangis? Nah si Z ngomong, gue diajak muter-muter. Gue bingung kan, diajak muter-muter. Akhirnya gue disalahin bang sama kelompok 1. Ditanya lah gue, panggil nih gue, woi Bang Gondrong, kata dia gitu. Ngapa bang? Gue bilang gitu. Lu si Z lu ajak kemana? Gue ngajak kemana-mana bang. Itu dia bilang kok diajak muter-muter. Sumpah bang, gue kata gitu. Gue gak ngajak muter-muter. Ngapain sih gue ngajak muter-muter? Gue capek bang. Gue bilang gitu kan. Trek malam, gue bawa carrier, capek gue ngajak muter-muter orang. Ngapain gue ikutin trek gue aja? Kalau nggak percaya lu tanya temen gue yang di belakang gue. Gue bilang gitu kan. Tapi dia ngomong diajak muter-muter. Ya gue nggak tahu, mungkin dia halu, kecapean, kelamaan mungkin. Nah di situ mungkin pikirannya dia, halusinasinya dia diajak muter-muter. Pikirannya kayak gitu kali dalam hati gue kan. Gue ucap lah kayak gitu. Akhirnya Bang Roni ngeluarin dah nih si Z. Pas baru mau diobatin si Z, temen gue nih, satu kelompok gue juga, kelompok 1, ada namanya Agis, perempuan juga. Itu dia datang keluar kesurupan juga bang. Dia kesurupan, katanya tuh si Z kesurupan nangis kayak gitu. Nah datanglah tuh si Agis hadap-hadapan sama si Z ini. Dia hadap-hadapan dan tiba-tiba si Agis nunjuk kayak gini, bilang kayak gini, saya mau baku hantam sama dia. Nunjuk ke si Z. Gue bilang, waduh kacau banget ini, kenapa jadi bisa kayak gini gitu kan dalam hati gue. Gue disitu pusing bang, bingung gue mau ngapain nih. Akhirnya wah gue udah blank banget deh, otak gue baru nyampe capek, tiba-tiba datang kayak gitu kan. Wah kacau sih kalau gue bilang. Nah akhirnya Bang Roni yang bisa ngobatin itu, akhirnya dibacain lah tuh doa. Si Z bacain doa, alhamdulillah udah keluar nih, udah normal lagi nih dia nih. Gue suruh masuk tenda. Nah si Agis belum normal juga, dia dibacain doa sama Bang Roni. Nah singkat cerita, gue buatin air dah tuh, air hangat, jahe. Gue buatin, gue kasih lah si Z yang udah netral duluan ya kan, yang udah normal. Diminum, dia langsung istirahat tidur. Nah pas itu, si Agis belum juga keluar bang, masih kesurupan. Akhirnya nggak lama kemudian, Bang Roni bisa ngeluarin tuh alhamdulillah. Nggak lama dia keluar, gue bikinin lagi susu jahe yang hangat. Gue minumin lah tuh, gue kasih ke dia suruh minum. Baru setenggak dia minum, tiba-tiba aja dia kemasukan lagi bang. Kemasukan cewek lagi. Di situ gue mikir, astagfirullahaladzim, kok bisa gini lagi ya kan. Dia kemasukan, dia cengengesan, dia nangis, dia ketawa. Wah gue dibilang, aduh kacau banget nih. Dan juga abis dia kayak gitu, abis ketawa kayak gitu, pas diobatin, dia belum diobatin baru mau keluar tenda sebelah gue, bukan tim gue, orang lain. Batuk kenceng banget. Dia batuk kencang, setelah batuk dia nangis ngerintih. Setelah nangis dia ngerintih, dia ketawa ngikik. Itu kayak bukan ketawa manusia bang pada umumnya kalau menurut gua. Dia ketawa lah tuh sekenceng-kencengnya. Gue samperin dong ya kan ke tenda tersebut. Gue tanya, bang cewek lu kenapa? Gue bilang gitu.
nggak tahu nih bang kenapa tiba-tiba begini. Yaudah gue bilang, bang gue panggil ranger ya, mumpung di sini ada ranger di pos 4. Soalnya weekend banyak ranger bang, kayak mendekati Jumat Sabtu Minggu banyak ranger di pos 4 di pos 5. Gue panggil lah tuh ranger, bang tolong bang, ini tenda orang ada yang kena kayak gini bang, gue ceritain kan tuh. Nah akhirnya disamperin tuh sama ranger, diobatin keluar. Alhamdulillah keluar, gue bikinin lagi tuh air hangat ya kan, susu jahe gue bikinin, gue kasih. Boro-boro bang pas gue kasih dia ngucap makasih ya bang. Ini kagak, gue malah diomelin sama tenda itu. Ditanya lah gue sama dia berdua, cewek sama cowoknya, bang itu temen lu yang tadi kesurupan, dia bilang gitu kan. Iya emang kenapa, bilangin dong katanya kalau lagi head jangan naik gunung. Gue bingung dong ya kan, tak luka maaf kak sebelumnya, gue bilang gitu kan. Dia juga nggak mau kak kalau namanya head naik gunung, tapi dia nggak tahu tiba-tiba dapat di sini. Emang dia nggak tahu tanggalannya, ya kan kakak cewek ya tahu kan, namanya cewek tanggalannya bisa maju bisa mundur, gue gituin dong ya kan. Iya tapi kalau bisa jangan bawa anyir kayak gini, bawa amis kayak gini. Ya kan kita namanya darah kotor kak, kita nggak tahu. Iya makanya gara-gara dia gue kena nih kesurupan, kata dia gitu. Yaudah kak, gue bilang, udah kakak mending istirahat dulu dah, biar besok pagi pulih lagi. Udah akhirnya dia istirahat tuh, gue bilang kayak gitu. Singkat cerita, udah nih, Agis kemasukan lagi. Si Agis kemasukan lagi, tiba-tiba dia nunjuk di bawah tanah, minta bunga. Sama temen gue si Iqbal, tolong ambilin saya bunga. Iqbal temen gue nanya, di mana? Di dalam tanah, kata dia gitu. Nah, dialihkan lah nih sama temen gue orang Jakut, gue inisialin aja ya, namanya P. Cewek tuh gue diinisialin namanya P. Dia ngambil bunga di sekitaran situ, itu bunga bener ya, maksudnya yang udah jatuh gitu kan, nggak dipetik gitu, yang udah jatuh diambil lah tuh bunga, dikasih ke Iqbal untuk pengalihan. Nah, itu si Agis tetap kekeh nggak mau, dia maunya bunga yang ada di dalam tanah, dinunjuk. Nah, pas baru Iqbal mau ngambilin bunga yang ada di dalam tanah, tiba-tiba tenda samping sebelah gue lagi, bukan yang tadi orangnya, beda lagi. Dia nyinden Jawa Barat. Gue di situ bener-bener merinding bang, sampai dari ujung kaki gue sampai ujung pala itu gue merinding. Gue ngerasa Allah Akbar, baru kali ini gue denger orang nyinden. Sebelumnya gue dengar suara ketawa, gue nangis, kesurupan kayak gitu gue masih biasa. Gue masih ya biasa lah, gue nggak takut. Tapi nggak tahu kenapa gue dengar suara nyinden itu gue bener jiper buat gue takut gitu. Gue merinding sekenceng-kencengnya, bulu kuduk gue tuh pada wah kacau sih. Gue teriak tuh bang di situ, gue panik, gue teriak, woi ini dalam tenda ada orang nggak? Gue tuh teriak 5 kali bang, nggak ada yang nyautin. Pas gue teriak 6 kalinya ada yang nyautin, nggak taunya itu ranger. Tenang bang kata dia, tenang, udah gue tanganin bang. Serius lu bang, gue bilang gitu. Iya, ya udah bang, alhamdulillah kalau udah lu tanganin, gue bilang gitu kan. Iya bang, tenang aja. Iya bang, tolongin bang ya, gue bilang gitu. Iya. Nah, singkat. Itu gue rapih kayak gitu bang, dari pas gue nyampe jam 12 sampai kejadian kayak gitu, berputar-putar yang masukan itu ngeliling situ pos 4, gue nggak tahu kenapa bisa kayak gitu. Kejadian itu makan waktu 2 jam sampai jam 2 malam. Itu gue di situ gue belum masak, kayak masak nasi, gue belum, baru nyampe langsung kayak gitu kan, belum masak nasi segala macem. Akhirnya gue putusin sama temen gue Ilman, iya man, ayo man kita masak nasi ini di jam berapa, jam 2 kita belum makan, kita baru makan tadi. Udah akhirnya gue masak nasi, gue makan dah tuh segala macem, rapi-rapi. 3:30 gue makan sama masak rapi-rapi 3:30. Nah tiba-tiba pas habis makan, Ilman ngerokok nih keluar tenda ya kan, ngerokok keluar tenda. Dia ngeliat di atas tenda belakangnya dia ada bayangan putih berdiri. Dia manggil gue, Rip, sini dah. Gue dalam tenda tuh, ngapa man, gue bilang gitu. Ada bayangan putih di atas tenda. Gue keluar dong, gue lihat, apaan sih, kagak ada. Itu tuh di sini kata dia, nggak ada. Lu halu kali capek, gue bilang. Tadi gue ngeliat ada. Gitu dah, lu istirahat, gue bilang gitu. Lu capek, gue tahu, habis masak sama gue, udah lu istirahat dulu, tidur. Nah, singkat cerita dia tidur nih, ya kan. Gue masih melek tuh di situ, jam 4 gue masih melek. Gue ngerokok dulu lah tuh, nyantai. Gue ngerokok, gue ngabisin kopi, gue ngerokok. Tiba-tiba tenda gue bang, kayak yang gedor sebelah. Dek. Gue nengok dong, kaget. Gue pikir, masa ya babi kan, kayaknya nggak mungkin banget begitu suaranya. Gue keluar lah nih, gue keluar tenda, gue lihat kagak ada apa-apaan. Kalau gue pikir angin juga pasti kan angin bus gitu kan bareng ya. Ini cuma satu titik doang, pek gitu. Gue cuma mikir di situ positif. Ah udahlah, biarin aja. Gue masuk lagi nih ke dalam tenda. Gue ngabisin rokok lagi. Pas gue udah mau muntungin rokok, udah mau ngabisin, tetap gue putusin, gue mau tidur pakai sleeping bag. Baru gue mau rebahan, tuh tenda gue kayak gedor depan pintunya. Duk, gue refleks bangun bang.
Gue buka jendela, gue lihat lagi, nggak ada orang. Gue panggil, bang, kagak ada yang lewat, nggak ada orang gitu, nggak ada yang nyaut. Gue keluar tenda, gue liatin juga, gue penasaran, nggak ada orang. Di situ gue mikir lagi, anjir apaan nih, gue bilang. Wah yaudahlah, gue mau tidur. Gue dalam hati gue belum istirahat nih, capek banget. Itu jam 4 tuh, gue baru mau, jam setengah 5 lah gue baru mau tidur. Kira gue putusin dah lah, gue mau tidur. Tiba-tiba aja bang, pas baru gue mau tidur, tenda gue sebelah lagi ada yang jalan, suara kaki dek dek dek. Kalau orang mau samit, gue pasti ngeliat bang ada orangnya ya kan. Ini gue keluar lagi, gue liat bang, gue buka tenda, pintunya gue keluar, nggak ada orang, jejak kaki pun nggak ada. Anjir apaan sih nih, gue pengen bilang dalam hati gue, ada apaan sih nih, kok begini banget ya. Gue naik gunung kayaknya parah banget, nggak sebelumnya gue naik gunung nggak begini nih. Kok bisa kayak gini, gue bilang kenapa ya. Gue akhirnya nyetel lagu bang di kuping gue biar gue nggak denger suara apa lagi. Gue selimutan pakai SB, gue denger nyetel lagu. Nah, gue bangun lah nih pagi jam 9 gue bangun. Nah pas gue dapat kabar gue bangun, katanya si Agis sama yang temen gue yang lainnya pada muncak nih. Tuh pada muncak. Gue tanya dong, muncak jam berapa dia? Jam 6. Anjir, gue baru tidur aja jam 5, dalam hati gue gituin. Wah, berarti lu gak ikut ya, katanya. Agak udah mau ikut, udah capek gue ngurusin yang lain, gue kata gitu. Yaudahlah tuh. Gue kira gimana nih, gue mutusin man, gimana man? Lu mau nyusul kagak? Terserah lu, kata dia gitu kan. Yaudahlah, gue mau nyusulin, gue takutnya Agis kenapa-napa. Feeling gue gak enak aja gitu tiba-tiba. Nah pas gue mau muncak nyusulin si Agis, ya kan sebelumnya feeling gue udah gak enak nih. Tolong dong, Agis sama siapa aja naik nih, gue tanya. Ada dia berenam naik kalau nggak salah berenam. Akhirnya gue tanya Ilman nih, man gimana? Lu mau nyusulin nggak? Terserah lu, kata Ilman. Feeling gue sih gak enak man, kita temenin aja dah. Nah kita susulin. Nah akhirnya di situ gue nyusulin dah tuh berempat. Gua, Ilman, Moro sama Garuk. Gue nyusulin lah tuh berempat. Menuju pos 5 nih, gue trek dari pos 4. Ya kan? Nah di situ udah masih biasa dah, nggak ada keganjalan apapun. Gue santai, namanya pagi ya kan, selalu jalan santai. Nah di pos 5 kabut udah mulai turun nih, ada tebelan dikit. Nah nggak tahu kenapa tiba-tiba temen gue Moro nih, si Moro ini ngucap. Kalau menurut gue sih pantangan di gunung ngucap kayak gini nih, dia ngucapnya. Anjir, kabut tebel banget lagi, kata dia gitu. Gue bilang dalam hati gue, anjir ngapain dia ngucap kayak gitu. Dalam hati gue, harusnya lu ngucap bersyukur aja, lu nikmatin lah suasana di sini, jangan lu kayak nggak bersyukur lah gitu kan, seakan-akan kita kayak nggak bersyukur ya. Maksud gue lu syukurin aja, nikmatin aja gitu kan. Nah gue jalan lagi tuh dari pos 5 menuju Simpang Apuy. Baru gue berapa menit jalan itu kabut bener tebel banget, setebel-tebelnya. Dalam hati gue, ya Allah, nih ucapan mohon temen gue nih, dalam hati gue gini. Gue melin lah tuh di situ. Aduh, ngapain sih ngucap kayak gitu? Di si gunung tuh pantangan kalau gue bilang, ngucap kayak cuaca segala macem kayak gitu pantangan kalau menurut gue. Ya orang tadi emang bener kabut, ya udah mas gue kalau gitu lu diem aja, silent aja gitu kan dalam hati gue. Lu diem aja dah pokoknya dah, nggak usah ngucap yang aneh-aneh. Udah tuh gue jalan lagi. Pas baru gue mau nyampe Simpang Apuy itu bener kabut, badai segala macem, hujan jadi satu bang. Parah tebelnya, kabutnya tebel, hujannya lumayan deras walaupun rintik-rintik tapi kenceng anginnya. Itu gue di situ, astagfirullahaladzim, ini gimana ya temen gue yang di atas ya. Gue tanya lah tuh pendaki lain yang turun, bang di atas ada nyan gak bang, cewek satu sama cowok, sisanya banyak, ceweknya pendek bang, rada bogel, gue bilang gitu kan. Ada bang, itu kayaknya di atas kena hipo dah. Astagfirullahaladzim dalam hati gue, serius lu bang? Iya kayak gimana bang ciri-cirinya? Gue tanya lah tuh dia, ciri-cirinya kayak kerudungan bang, kacamata. Aduh, dalam hati gue, anjir temen gue ini. Bang makasih ya, gue bilang gitu. Iya, lu ngapain bang, kata dia. Gue nyusulin bang, percuma bang, lu kagak bakal boleh, di atas ada ranger. Udah bang, gue namanya temen gue yang gitu bang, gue mau nyusulin bang, gue mau samperin, gue gituin. Ya udah bang, selalu udah hati-hati, gue bilang, kata dia gitu. Itu posisi kabut, badai, kekeh lah gue nyamperin temen gue itu berempat. Nah tiba-tiba temen gue nih, si Garuk, dia udah gak kuat, dia jatuh. Lu ngapa Ruk, gue tanya gitu, karena dia baru perdana naik gunung, langsung ke top Jawa Barat. Gue salut juga sih. Lu ngapa Ruk? Gue kedinginan, kata dia. Yaudah lu turun aja, gue bilang gitu kan, lu turun sama Moro biar gue sama Ilman naik, gue gituin. Enggak, gue gak mau, pokoknya kalau kita naik bareng, turun juga harus bareng. Dia bilang kayak gitu ke gue. Ya tapi gue mau nyamperin Agis, gue bilang gitu. Ya udah kalau mau nyamperin bareng-bareng, tapi kondisi lu kayak gini nggak memungkinkan, gue bilang. Takutnya lu malah jadi masalah juga. Enggak, gue bisa. Akhirnya udah tuh pelan-pelan gue jalan, gue jalan lagi, ketemu lagi nih pendaki lain turun. Gue tanya lagi, bang emang bener di atas ada cewek yang hipo? Gue tanya gitu.
Kata pendaki lain, iya bang ada bang cewek yang hipo 1 orang, kata dia. Ciri-cirinya kayak gimana bang? Gue tanya lagi tuh. Ciri-cirinya pendek bang, pakai kerudungan. Badannya rada gemuk nggak bang? Iya bener rada gemuk. Emang siapa bang? Temen lu, kata dia gitu. Iya itu tim gue bang, gue kata gitu. Terus gimana bang keadaannya di atas? Gue tanya gitu. Udah di backup belum sama yang lain? Katanya sih tadi gue liat bang, udah sama ranger ditanganin. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang. Temen lu juga masih ada sih di atas. Itu bang makasih infonya, gue bilang gitu kan. Udah gue lanjut lagi nih. Jalan tuh berempat, gue naik. Belum sampai simpang api itu temu lagi gue pendaki turun. Bang, cuaca di atas kacau bang. Kabut makinan parah, badai juga parah bang. Udah mendingan lu turun aja bang. Ini di atas juga ada ranger bang, pasti lu nggak boleh naik. Dibilangin gitu. Gue bilang, aduh gimana nih temen gue ya. Gue tanya lagi tuh sama si Ilman, man gimana man? Saya emang cuaca udah parah sih, udahlah insya Allah dia baik-baik aja. Tahu man, gue mau pastiin dulu nih. Udah lu bertiga turun dah, gue mau naik. Gue bilang gitu kan. Lu jangan gitu, ya gue mau mastiin dia biar selamat. Gue nggak mau temen gue kecelakaan, gue nggak tahu gitu kan. Gue tetap kekeh mau naik. Pas gue baru berapa langkah itu bener parah banget, gue tahu wah anjir bener dalam hati gue kayaknya gue nggak mungkin nih naik. Kalau gue naik malah makinan gue nyusahin lagi. Karena gue di situ bang, gue nggak pakai jaket. Gue pakai baju lengan panjang. Temen gue semua pada pakai jaket tuh, Hilman, Moro, Garuk pada pakai jaket, gue doang enggak. Itu gue dari situ gue liat tangan gue nih bulu-bulunya pada beku, kumis gue pada beku, rambut gue pada beku. Gue mikir, aduh ini makinan parah dong di sini. Gue kagak bawa apa-apaan nih, gue kagak bawa jaket, gue cuma bawa air minum ya kan, sama kayak buat makanan ringan lah. Nah, gue mikir lagi nih, gue naik Bismillahirrahmanirrahim dah, gue nyobain lagi nih selangkah lagi. Kalau misalkan gue ketemu pendaki nyuruh gue turun, baru gue turun. Karena gue udah 2 kali ducap. Kira gue naik lagi, nah ketemu ranger bang. Bang mau ngapain, kata dia gitu. Saya mau nunjukin teman saya bang, cewek di atas yang hipo. Udah ditanganin sama teman saya. Abang siapa? Gue bilang gitu. Saya ranger sini, ranger Apuy. Serius bang? Iya, alhamdulillah bang kalau ditanganin bang. Gue makasih bang ya, gue bilang gitu kan. Iya udah bang, abang dan turun, katanya. Cuaca di atas udah nggak memungkinkan, kata dia gitu kan. Ya udah, akhirnya yaudah bang, makasih bang infonya. Gue turun lah tuh akhirnya. Gue turun bareng temen gue yang berempat, gue turun. Nah, sampailah nih gue nih, singkat cerita gue sampailah nih di pos 4. Gue masih nungguin kabar si Agis nih. Itu gue nungguin bang, kurang lebih 1 jam dia nggak turun-turun. Gue bingung dong, aduh. Gue makin khawatir nih, tim gue, temen gue, kok kagak turun-turun ya kan. Itu gue tungguin bang dari jam 12 sampai jam 1 belum turun. Nah dia turun itu jam 2 siang turun. Itu gue juga belum ketemu, gue baru ketemu turunnya itu sama temennya yang bareng summit itu, puncak bareng dia. Gue tanya lah tuh temennya, mana si Agis? Di atas, udah di backup sama ranger. Serius lu? Kok lu tinggal sih? Gue bilang gitu, kenapa lu gak bopong? Tapi tadi udah dibilang sama ranger, gue suruh turun duluan. Serius lu udah aman kan? Gue bilang gitu. Iya aman, ya alhamdulillah dah. Gue rada tenangan dikit hati gue. Nah singkat cerita, yang si Z ini udah pulih nih dari tendanya, ya kan. Dia ngucap ke gue, bang temenin gue ya turun, gue nggak mau trek malam lagi, soalnya gue lagi head. Lu beneran head? Gue kalau gitu. Iya bang, gue dapet di pos 4 semalam, yang pas gue nangis. Dia bilang gitu. Pantesan dalam hati gue, kenapa emang? Enggak apa-apa, gue bilang gitu kan. Jadi bang temen gue ya, jangan berdua doang, gue bilang. Gue ajak temen gue lagi dah, 2 orang, gue bilang gitu. Ya udah, gue ajak lah nih temen gue 2 orang, Barnu sama Dwi. Turun lah tuh, gue nanti turun tuh berempat. Tapi nggak tahu kenapa banyak lagi yang ngikut sama gue nih. Iya bang, gue ikut bang. Nah yang ikut TB, Kailok, Kayu. Dia bareng gue turun akhirnya. Gue turun lah tuh dari pos 4 menuju pos 3. Gue turun tuh jam 2:30-an. Gue target sampai pos 3 jam, ya paling telat jam 3:30 lah. Gue turun lah tuh ya kan. Nah menuju pos 3. Pos 3 itu jam 3, alhamdulillah bang, setengah jam doang gue turun dari pos 4 ke pos 3. Nah gue dari pos 3 gue break dulu, gue bilangin gimana, aman gak semua? Alhamdulillah aman. Oh iya, gue baru ingat, gue bilang gitu kan. Dah lu istirahat di sini dulu dah selama-lamanya. Emang kenapa? Gue pengen di pos 2 kita jangan berhenti, jangan bablas aja walaupun sore, gue bilang gitu. Ya udah iya, yaudah lu istirahat dulu dah, nyantai. Lu tenaga lu pulihin dulu biar kita di pos 2 bablas, nggak usah berhenti lagi. Yaudah iya bang, karena target gue nyampe base camp itu 5:30 target gue. Nah singkat cerita, gue jalan dan turun lagi ya kan, menuju pos 2, dari pos 3 menuju pos 2. Nah tiba-tiba aja si Z badannya panas tuh sore-sore itu pas turun sama gue, panas lagi kayak semalam. Gue
Gue mikir lagi dong, astagfirullahaladzim, jangan kayak semalam lagi nih. Ya kan, gue mikir, aduh, ya gimana gue nggak bisa ngapa-ngapain nih, gue cuma bisa bantu lu baca doa aja, gue cuma bisa doain. Ya gue nggak bisa ngeluarin kayak makhluk-makhluk kayak gitu, gue nggak bisa. Cuma yang bisa temen gue Bang Roni orang Kerawang, karena dia nggak ikut turun bareng gue, masih di pos 4 nungguin si Agis. Yaudah nggak apa-apa, pelan-pelan aja kata dia gitu. Yaudah pelan-pelan. Selalu gue paling belakang nih, gue temen gue yang cowok di depan, gue belakang, gue swiper dah bagian nyisir. Jalan lagi nih gue menuju pos 2 ya kan, set nyampe lah nih di pos 2. Temen gue itu mau ngajakin break, gue bilang enggak, lanjut gue bilang gitu. Itu posisi emang rada gerimis, enggak, lu inget nggak omongan gue yang di atas, kita nggak ada istirahat lagi, udah kalau di pos 1 nggak apa, gue bilang gitu. Di pos 2 bablas, tapi ini banyak yang istirahat, udah bablas, gue bilang gitu. Jangan berhenti di pos 2 bablas, gue bilang gitu. Nah singkat cerita, gue jalan dan terus nggak pakai berhenti di pos 2. Itu emang di pos 2 posisi rame banget bang, bener rame banget. Pendaki yang lain pada turun tuh istirahatnya di pos 2 semua. Gue nggak tahu karena emang dia kayak gimana, apa tahu ceritanya apa enggak kayak gimana, gue juga nggak tahu. Dah pokoknya gue mikir gue nggak mau pulang lagi. Gue bablas dah tuh akhirnya menuju pos 1. Gue menuju pos 1 tuh kurang lebih sejaman lah dari pos 3 pos 1, sejaman lah sampai situ. Gue pos 1 gue istirahat dulu, gue foto-foto dulu nyantai, gue ngopi, gue ngerokok. Nah itu gue liat waktu udah jam 5-an dari pos 1 ke base camp. Wah gue bilang setengah jam juga nyampe. Nah yaudahlah nih, gue bilang ayolah kita target sampai base camp nih setengah 6, gue bilang gitu. Yaudah yuk prepare jalan lagi, gue bilang gitu kan. Udah jalan lagi dah tuh gue menuju base camp. Alhamdulillah bang, target gue bener sampai base camp setengah 6 sore. Gue tungguin lah tuh si Agis belum juga datang. Nah tiba-tiba tuh ranger banyak bang yang datang, nanya ke gue, bang tim abang cewek yang kecelakaan ya kakinya katanya. Iya bang bener, katanya si Ipo bang, kata gue bilang gitu. Oh tapi tadi konteks di atas katanya kecelakaan kakinya, kayak kepelinder kata dia, tergelincir lah gitu. Oh gitu bang, gimana tuh bang, dari tangani kan sama temen lu, gue bilang gitu kan. Iya bang udah nih saya juga menyusulin lagi. Gitu bang, tolong bang ya, gue bilang gitu. Iya. Nah disusulin lagi dah tuh. Nah akhirnya datang lagi nih ranger lagi, rame bang, bener rame datang ranger. Kurang lebih ada 5 orang lebih lah. Datang nih ranger, 1 cewek. Gue tanya lagi, kak menyusulin teman saya ya yang cewek itu? Iya bener. Yaudah kak tolong ya kak titip, gue bilang gitu kan. Iya tenang aja kata dia gitu kan. Datang dah tuh dia naik ke atas langsung. Itu gue dari setengah 6 gue tungguin sampai jam 6 dia belum nyampe bang di base camp. Itu gue tungguin, ya Allah gue doa nih kemana temen gue nggak turun. Nah gue di situ cerita lah tuh ya kan, lu gimana lu kan, gue tanya lah, lu gimana sih ngerasain apa lu yang semalam itu sama si Z. Nggak tahu kenapa tiba-tiba gue nyampe pos 4 kata dia, badan gue panas juga, nggak tahu kenapa gue nangis, karena gue nggak mau nangis, tiba-tiba gue nangis kata dia gitu. Oh kayak gitu, udahlah ntar aja break dulu ceritanya, ntar aja nunggu Agis turun dulu, gue bilang gitu kan. Ya udah, nah dia turun setengah 7-an, apa jam 7 gitu udah nyampe bawah base camp tuh di Bopong sama ranger. Gue berterima kasih banget sih sama ranger, sama ada juga yang bantuin kayak Mapala situ apa Mapala mana, gue pokoknya berterima kasih banget sama ranger Apu ya sama Mapala. Bener terima kasih banget, gue udah nolongin temen gue Agis. Kalau misalkan temen yang mau lihat, ada videonya kok nanti di akhir cerita. Nah singkat cerita bang, masih ada lagi nih bang lanjutannya. Agis turun nyampe, datang nih ke base camp gue suruh duduk dulu istirahat. Gue pesenin lah tuh air hangat, gue kasih dia di base camp. Dia istirahat, minum, nyantai, ya kan. Nah dia cerita dah tuh akhirnya di situ cerita ngalamin apa itu gini dia cerita. Wah parah sih gue kayak gini tadi, lu kenapa maksain, gue bilang. Ya dia ngucap, ya gue nggak mau kalau jauh-jauh, lu udah jauh-jauh kesini cuman gara-gara kita nggak nyampe puncak, gue nggak mau kayak gitu. Dia ngucap kayak gitu sih Agis. Gue bilang ya kalau bisa jangan Gis, kan badan lu juga belum pulih banget, kalau bisa jangan maksain, gue cuman bilang kayak gitu. Ya udah dah biarin dah, udah terlanjur mau gimana lagi, cuman jadiin pelajaran aja sih kalau menurut gue, jangan terlalu maksain. Nah nggak tahu kenapa pas abis gue cerita kayak tentang kejadian malam itu di situ sama si Agis sama si Z, tiba-tiba si Z ini badannya merasa panas, tiba-tiba mual. Nggak tahu gue kenapa angin berada muter di daerah itu doang bang, daerah gue. Dan gue geser ke base camp lain, tempat makan lain, itu nggak ada angin, biasa aja sejuk. Tapi itu angin kenceng di daerah gue cerita itu doang. Gue mikir lagi kan, kok bisa begini ya? Udah break dulu dah, gue bilang jangan cerita, tahan dulu, gue bilang. Nanti aja ceritanya, kalau bisa besok aja.
Nah udah tuh gue nggak mau cerita, si Z gue suruh masuk dah tuh ke tempat makan, dah lu makan dulu di situ istirahat. Dia nggak mau makan, ya udahlah istirahat aja di situ, jangan di luar karena cuacanya terlalu kenceng, anginnya dingin juga. Nah tapi si Agis ini dia tetap cerita ya kan, kayak gini, udah Gis tahan dulu Gis, gue bilang gitu, udah jangan cerita sini, nanti aja. Ya udah dia akhirnya nurut kata gue, ya udah akhirnya dia dengerin. Nah akhirnya gue di situ makan dulu dah tuh sama temen gue yang lain, pada turun juga tuh, si Hilman yang tadi gue nggak turun bareng deh, Hilman, Moro, Garuk pada turun. Akhirnya udah makan dulu dah nih, base camp, di base camp gue makan. Selesai makan gue langsung mutusin mau ke rumah singgah yang gue singgahin. Rumah singgah, akhirnya gue naik pick up tuh dari situ ya kan, turun ke rumah singgah tersebut. Nah pas gue duluan naik pick up, kan ada 2 kelompok ya, gue naik pick up duluan. Nah si Garuk nih belum sama gue, dia masih belakangan naik pick upnya. Gue nyampe lah tuh di rumah singgah itu, gue rebahan ya kan, istirahat, cuci muka dulu. Terus sebelumnya gue cuci muka, gue rebahan. Nah gue nungguin temen gue datang nih, pick up satunya lagi. Nah pas datang tiba-tiba Garuk itu jalannya rada bongkok bang. Abis turun dari pick up itu, pas turun dari Ciremai itu rada bongkok. Gue bingung kan, ya orang apa sih kok jalannya bongkok, nggak kayak biasanya kayak tadi. Dalam hati gue, lu kenapa Ruk, gue bilang gitu. Udah geget nih. Gue tanya sama Man, dia kenapa Man? Nggak tahu nih, dia kedinginan, kata dia gitu. Gue kasih lah tuh jaket gue lagi, tuh gue kasih jaket, dia masih kedinginan, tetap masih kedinginan. Gue bingung, anjir kenapa nih, padahal di bawah udah nggak dingin, tapi nggak tahu dia kenapa masih dingin. Waduh, gue bilang gawat nih. Udahlah masukin dalam dulu, bilang istirahat, tiduran pakai SB double, gue kata gitu. Akhirnya doublein SB, diurutin dah tuh sama teman gue, diurutin. Dia masih menggigil aja tuh. Gue di situ bener bingung bang, kok bisa masih kedinginan ya kan, padahal di situ cuaca nggak terlalu dingin kalau menurut gue di rumah singgah itu, biasa aja lah. Nah habis gitu gue suruh tidur aja dah, paksain tidur merem. Akhirnya dia merem tidur, udahlah tuh udah mendingan. Gue di situ cerita lagi dah tuh, baru gue di situ cerita, lu kayak gimana sih, ngerasain apaan aja sih di atas kayak gini. Gue nanya dah tuh sama si Z. Iya nggak tahu kenapa gue tiba-tiba badan gue kayak pas malam gue ngedaki panas, terus kayak rada berat. Gue nggak tahu kenapa, gue juga nyampe pos 4 nangis. Kok bisa kayak gitu ya, gue juga nggak tahu kenapa. Nah tapi lu inget nggak semalam kejadian lu kayak gitu? Gue inget, tapi gue nggak mau nangis, tapi nggak tahu kenapa gue tiba-tiba nangis, kata dia gitu. Terus sekarang lu kayak gimana nih keadaan lu, udah mendingan belum? Alhamdulillah sih, kata dia udah mendingan. Ya udah alhamdulillah, gue bilang. Nah si Agis ini gue suruh istirahat lu, kayaknya capek banget soalnya di situ dia kaki cedera. Ya kan, itu istirahat aja dah. Ya udah akhirnya istirahat tuh gue sampai jam 12-an lah di situ, di rumah singgah sampai jam 12-an istirahat. Nah aku putusin balik ke Jakarta itu jam 3 pagi. Jam 3 pagi gue naik Elf sampai Bekasi. Pulang tuh gue jalan pulang. Nah di situ udah mendingan dah tuh ya kan. Wah alhamdulillah dah nih, teman-teman gue pada sehat. Cuman ya si Agis kakinya kayak keprinter dah, udah diperban juga, udah rada mendingan dikit, bisa jalan. Nah akhirnya gue sampai Jakarta itu pagi. Sampai Jakarta itu gue pagi jam 10-an lah kayaknya, jam 10 pagi. Kembali ke Jakarta dengan selamat semua. Alhamdulillah selamat semua. Cuman itu ya kendala itu doang sih Agis, yang kakinya cedera itu doang sih. Tapi sekarang udah sembuh kan? Alhamdulillah udah sembuh. Nah sebelum gue akhirin cerita ini bang, sebelum naik Ciremai juga, temen gue si Agis itu dimimpiin sama penunggu pos 2. Dimimpin lah tuh temen gue si Agis, dia nggak cerita ke gue. Gue juga nggak tahu sebelumnya dicerita. Berarti cerita pas turun ya? Sebelumnya bang, tapi dicerita sebelum naik, dicerita tapi bukan sama gue, sama si Hilman. Gue nggak dikasih tahu sama Hilman ceritanya. Pas udah turun baru gue dikasih tahu, sebelum dia naik gini. Wah, gue ceritain sama Hilman, katanya dia si Agis, jadi mimpiin sosok penunggu pos 2, Irma namanya, cewek. Katanya sosok itu dia sih frustasi bang, si Irma itu frustasi, dia cewek dihamilin, ditinggalin sama lakinya, nggak mau tanggung jawab, dia utusin naik Ciremai lah sendiri lewat Apuy. Nah sampai di pos 2 itu dia katanya diculik sama jin. Akhirnya diculik, dia dinikahin sama jin penunggu pos 2, dan akhirnya punya anak jin. Nah anak jin itu terbagi di 2 pos 1 sama pos 2. Jadi kalau Ciremai teman-teman boleh lihat di pos 1 yang menuju pos 2 itu kayak ada gerbang, kayak kayu gitulah. Sama menuju pos 2 mau ke pos 3 itu kayak ada gerbang gitu. Itu di situ anak jinnya.
Nah makanya gue di situ kaget bang, kok bisa sama ya kayak cerita Agis gitu. Pas pendakian gue, kok bisa kayak sama persis kayak yang lu bilang gitu, kayak di penunggu pos 2 ada Irma, kita diteror sampai pos 4. Gue juga mikir percaya nggak percaya sih bang. Tapi pas temen gue cerita, emang bener sebelum dia naik dia cerita ke gue, tapi gue nggak mau cerita karena gue takut lu pada parno, kata si Irman gitu. Gue mikir kok bisa sama ya, wah anjir, temen gue kayak punya kelainan apa gimana gitu, iya mungkin. kayak bisa ngeliat gitu kan. Dari mulai mimpi, Iya jadi kenyataan gitu bang, maksud gue heran aja gue kenapa bisa kayak gitu. berarti si Agis itu sebelum naik Cermai itu udah Seminggu dimimpin ya, duluan. seminggu sebelum naik Cermai dia mimpin duluan. Tapi di mimpinya itu persis atau mirip banget sama pas Sama ketika banget, pendakian itu. sama banget kayak di pendakian, sumpah nggak ada yang dibuang. Gue juga bingung kenapa bisa sama kayak gitu. Nah Irman juga baru cerita pas dia turun ke gue, lu tau gak kayak gini-gini, wah anjir lu kenapa nggak bilang dari awal, gue bilang gitu kan. Kalau bilang dari awal mungkin lo nggak ikut. Bisa jadi sih. Bener ya kan? Akhirnya dia, untungnya dia nggak bilang sih. Iya, takutnya gue jadi parno juga kali ya. Benar. Jadi takut timbul hal-hal negatif. Pak. Iya, takutnya sih kayak gitu. Oke nih bang, mungkin itu tadi sedikit cerita pengalaman pendakian lu ya ketika Iya, di Gunung Cermai Apu ya. iya betul. Kalau gua pikir ini epic banget nih bang ceritanya. Iya begitu ya bang. Berawal dari pos 2 nih. Dari Pos 2 pos udah 2. mulai agak-agak teror-teror kecil-kecilan Iya, lah benar. ya. Yang Ada tadi lu teror. bilang sempat temen lu itu udah merasakan panas di pundaknya. Panas di pundaknya, rada berat badannya. Dan gak lama setelah itu ada salah satu anggota lu nih yang dia bisa dikatakan datang bulan nih perempuan Iya. nih. Tiba-tiba dia datang bulan sih. Pas hari itu ya. Pas hari itu. Pas Bukan, gua trek. ya kita nggak bisa memungkiri sih kalau misalnya perempuan gitu ya, walaupun betul. gua bukan perempuan ya, Iya. tapi gue tahu sedikit tentang datang bulan kayak gitu, karena ya bisa cepet bisa lambat Nah sih itu kalau dia, kayak gitu. bisa maju bisa mundur. Iya bisa maju bisa mundur. Nah gue dapet omongan sih bang ya dari si Agis nih, kelompok satu kan gue beda ya, karena gue dibagi 2 kelompok nih, gue nggak bareng tuh sama dia, beda rombongan. Pas dia nyampe rumah dia cerita sama gue juga, dia cerita katanya mulai ngalamin kayak hal-hal kayak gitu dari pos 2 menuju pos 3 tuh dia dikasih biji kopi katanya sama orang Bandung, cowok. Nah gue tanya dong, mana biji kopinya? Nggak tahu, pas gue liat di pos 4 di jaket udah nggak ada. Biji kopi. Biji kopi 1 butir. Gue bilang, kok bisa lu terima? Lu kan nggak kenal dia. Ya nggak tahu, gue nggak tahu kenapa tiba-tiba gue nerima, kata dia gitu. Terus habis gitu lu ngalamin apa? Nah itu yang tadi gue bilang, gue ngalamin yang di pos 4 kayak kerasukan gitu. Nah temen gue juga ada lagi nih cowok, yang kelompok dia bareng kelompok 1, beda kelompok sama gue juga. Katanya dia juga denger di pos 2 menuju pos 3 itu denger suara auman harimau berantem. Wah gue bilang anjir serem juga ya, gue bilang gitu kan. Serius lu? Gue bilang gitu. Iya beneran gue denger. Terus gimana tuh? Lu berhenti trek apa lu lanjut? Gue berhenti dulu sejenak sama teman-teman gue yang lain di kelompok 1. Pas udah suara itu hilang, baru gue lanjut trek lagi. Ini cerita ketika lu pas udah turun mungkin. Pas udah turun, temen gue baru pada ngomong ke gue. Sampailah maghrib nih bang ya. Lu baru sampai pos 3. Pos 3 sampai pos 3. Dan lu ngeliat dengan rombongan lu nih udah ada yang mulai aneh-aneh. Ada yang mulai aneh. Dari temen gue si Z badan pundaknya panas, sama si Iqbal juga katanya badannya berat, dan dia juga katanya Iqbal dia ngeliat di belakangnya dia katanya ada sosok gede ngikutin dia, gede hitam, tapi dia nggak cerita ke gue langsung, dia cerita ke temennya orang Bekasi, dia bisik-bisik, tapi gue di situ gue udah bisa baca kayaknya bisik-bisiknya nih aneh gitu. Nah gue tanyanya tapi nggak di situ, pas nyampe rumah gue tanyanya, baru dia ngucap kayak gitu. Gue kayak diikutin sama penunggu Cermai, gede katanya, hitam. Oh gue bilang anjir, pantesan badan lu berat, gue bilang gitu ya. Iya katanya gitu. Nah setelah maghrib istirahat dan sholat ya, Sholat. lalu jam 7-an ya lu lanjut Iya, perjalanan ya, ke betul. pos 4 ya. Nah di pos 4 ini nih Yang menurut gua agak gokil juga sih. Iya. Bisa kesurupan bareng kayak gitu. muter bang kalau gue Muter, bilang. ya. Jadi nggak tahu kenapa ya, gue juga nggak ngerti kenapa bisa kesurupan itu muter dari tim gua ke tim orang ke tim gua lagi muter di situ. Maksudnya bisa barengan masal gitu, gue nggak ngerti. Sampai tenda sebelah lu pun juga Iya, kerasukan juga ya. tenda sebelah gua kena juga. Dan marah. Nah itu dia, gue yang diomelin di situ. Iya sih. Sebenarnya untuk hal kayak gitu ya nggak bisa juga sih kita bisa menyalahkan siapa-siapa. Nggak bisa ya. menyalahkan siapapun bang kalau menurut gue mah.
kita kan juga nggak ada yang mau kayak gitu, kejadian Benar, kayak benar. gitu. Kita kan mau naik gunung itu kan ini tuh mau have fun Iya, aja. mau ya Mau liburan ya kan. itu dia mau ya sharing lah, berbagi pengalaman. Atau mungkin bisa dibilang juga kalau misalnya perempuan haid itu ya makhluk-makhluk kayak gitu emang Iya, demen emang. banget. Iya sih. Tapi Karena kalau kan menurut bau gue itu aja. tergantung kita bagaimana cara membersihkannya loh. Itu dia benar. Kalau kita bisa membersihkannya, ya insya Allah nggak ada apa-apa. Insya Allah. Gua sempet pengen kelas break nih bang, ketika Iya, si Z dan si siapa tadi Agis. Agis itu kesurupan nih. Sampai gue tadi sempat denger itu, gue pengen gelut sama dia. Iya, saya pengen baku hantam sama dia. Oh saya pengen baku hantam sama dia. Iya. Dia ngomong kayak gitu. Itu posisinya sama-sama kesurupan, Bang. Sama-sama kesurupan dan Iya. yang satu bilang kayak gitu. Bilang kayak gitu karena dia saling berhadapan. Hmm. Tiba-tiba si Agis ngucap kayak gitu, saya mau baku hantam sama dia. Nunjuk si Z itu. Nggak tahu kenapa gue bisa kayak gitu. Gak masuk akal juga sih bang. Iya, makanya gue Mungkin juga dia punya. dendam pribadi apa gimana. Mungkin ya, Iya, gue kita juga nggak tahu gue ya. juga nggak ngerti makanya. Nah singkat cerita nih bang nih, lu selesai mensterilkan lokasi itu jam 2 ya? Jam 2 Tadi lu malam. bilang ya? Jam 2 malam. Dari jam 12 lu sampai pukul 4, dari mulai sampai lu kesurupan kan? Itu kesurupan si Z. Kesurupan semuanya, Iya. sampai muter kayak gitu kan, Muter muter kayak lingkaran kayak gitu. Nah, selesai jam 2-an nih. Jam 2 malam. Dan saat itu lu tahu lu belum makan. Gue belum makan. Gue baru malah ngurusin dia orang. Oke, tapi yang lain makan. Enggak juga sih, maksudnya gue ngurusin kayak segala buat minum dia yang kesurupan gitu. Gue sih nggak masalah kalau buat pribadi gue nggak makan kayak gimana. Yang penting tim gue itu selamat, sehat. Gitu. Gue ngurusin diri gue sendiri sih. Lu bisa, nah setelah semuanya selesai, lu bisa baru tidur jam berapa? Jam 4 ya? Kagak bang, jam 4:30-an. Jam 4:30. Karena lu gue baru juga bisa sempat tidur. diganggu juga di tenda. Oke. Gak tau kenapa gue diganggu gitu. Kayak tadi yang lu bilang, sempet tenda lu itu kayak ada yang... Kayak ada yang ngetok, kayak ada yang gebrak gitu. Kayak ada suara pendaki jalan samping tenda gue. Mungkin mereka nggak senang kali pas waktu dia berdua kesurupan itu lu pisahin. Iya, mungkin kali ya. Gue juga nggak tahu juga dah tuh. Kenapa gue yang diganggu juga gitu? Padahal di situ gue nggak ngapa-ngapain. Maksudnya gue biar aman lah, nyari aman biar nggak kenapa-napa teman-teman gue. Tapi gue yang diganggu udahannya. Kata cerita lu istirahat nih. Istirahat gue. Lu bangun jam 9 Jam tadi. 9 gue bangun. Dan pas lu sadar, pas lu bangun jam 9, lu ngeliat temen lu udah banyak yang muncak nih. Iya, si Agis Oke. itu yang Si Agis malam itu ya? kesurupan sama temen gue yang lain muncak. Kalau menurut gua memaksakan sih. Iya, makanya kalau gue saran sih ya untuk teman-teman jangan terlalu memaksakan lah kalau fisiknya nggak mendukung. Bener banget. Puncak itu ya Hanya bonus lah. bener. Yang penting kan keselamatan yang utama. Yang penting kembali ke rumah jangan selamat. Iya, Puncak bisa kapan-kapan aja kita Iya. bisa puncak ya kan. karena Puncak gunung nggak kemana-mana gitu kan. benar. Gunung itu nggak kemana-mana Iya. gitu. Yang penting basah. Mungkin si Agis juga nggak enak kali bang. Jadi dia ngucap juga kayak gini, masa gara-gara gua lu nggak ada yang muncak udah jauh-jauh kemari. Mungkin dia nggak enak sama teman-teman yang lain. Makanya dia mutusin kayak buat Buat ngikut muncak muncak gitu ya. gitu. Nah setelah lu bangun jam 9 nih ya, Iya. lu beranggapan buat selalu menanyakan Agis mana yang dengan Iya. lainnya, lu nyusul ya? Gue nyusul tuh nyamperin karena feeling gue udah gak enak bang di situ. Feeling gue udah gak enak. Gue takut kenapa-napa dan akhirnya bener Bener kan? terjadi, dia cedera kakinya. Ya alhamdulillah dibantu sih sama Ranger Apuy sama Mapala. Gue lupa juga namanya, mohon maaf, tapi gue berterima kasih banget sama Ranger Apuy sama Mapala tersebut. Setelah lu tahu bahwa temen lu cedera di atas ya dan udah Iya. ditanganin oleh ranger lah ya dan yang lainnya, dan lu agak tenang dan lu melanjutkan untuk turun. Iya betul. Dan setelah lu sampai tenda pos 4 itu, ada tadi satu temen lu yang bilang mau turun duluan. Iya, si Z itu. kemalaman itu. Si Z itu yang trek, Si Z. yang head. Ah. Karena dia takut trek malam kayak badannya panas lagi gitu. Oh, takut di malam yang semalam itu Iya, takut kejadian lagi. di terulang malam. lagi, Iya, takut bener. kayak gitu. Makanya gue temenin lah sama temen gue yang lain untuk turun sore. Dan lu memutuskan saat itu lu briefing di pos 3 ya? Iya. Briefing di pos 3, ini jangan sampai istirahat di pos 2 nih. Jangan sampai Kalau break bisa di pos terabas. 2. Terabas aja. Itu feeling lu apa gimana sih? Karena dari feeling gue juga sih bang, kayaknya di pos 2 nih penyebab dari segala utamanya lah. Oh, oke. Gue sampai pos 4 kayak di teror gitu. Di pos 2 kayaknya aduh. Akhirnya lu dengan rombongan itu beranggapan udah bilang kita terabas aja di pos Iya, 2. karena di situ kan gue yang dibilangnya dimimpin bukan juga sih, maksudnya kayak yang Kayak yang kerasa aja. iya, gue bilang deh kalau bisa di pos 2 kita terabas, jangan berhenti. Oke. Setelah sampai base camp dan lu mencoba buat istirahat sebentar Iya. ya, sekalian ngobrol-ngobrol dengan Ngobrol-ngobrol. rombongan lu saat itu ya. Betul. Kenapa bisa jadi kayak gini? Itu dia. Dan lu juga tadi sempat bilang setelah lu sampai ke rumah singgah ya. Iya, rumah singgah. Tadi pas temen lu turun dari Losbek gitu jalannya Dari agak pick up bongkar. itu
si Garuk. Dia jalannya rada bongkok kayak kedinginan gitu. Gue nggak tahu kenapa tiba-tiba begitu. Sebelumnya sih dia nggak kenapa-napa kalau gue lihat ya, sehat-sehat aja. Dari pas gue mau summit juga dia kedinginan wajar lah kalau menurut gue karena dingin. Tapi itu nggak tahu kenapa pas di rumah singgah dia kayak bener kayak kedinginan hipo. Padahal mah cuacanya nggak terlalu dingin kalau menurut gue di rumah singgah itu. Setelah sampai rumah singgah dan lu memutuskan subuh ya? Iya jam 3-an lah. Jam 3-an Jam 3-an. langsung berangkat kembali dengan ke rumah ya? Iya. Nah setelah di rumah ini nih baru akhirnya lu merangkum dengan semua cerita. Iya, gue rangkum dari cerita-cerita temen gue yang ngerasain kayak gimana dan gue pribadi kayak gimana, gue tanyain dan akhirnya gue ceritain lah di sini. Terima kasih banyak loh Sama-sama, berbagi Bang. pengalamannya di sini. Iya. Oke, mungkin itu aja cerita pengalaman Bang Arif ketika pendakiannya di Gunung Ciremai nih Bang. Iya. Gokil banget nih Bang. Mulai dari pos 2 diteror sampai pos 4 4. sampai turun lagi nih Sampai Bang. turun Sampai lu gagal muncak ya lu sendiri ya? Iya, karena gue di situ ada tanggung jawab sih sebenarnya mau berdiriin bendera gue. Oke, bener-bener. Nggak apa-apa lah, gue bilang puncak juga nggak kemana-mana. Nah, bisa next time bisa Iya. kesana lagi ya. Yang penting gue selamat semuanya. Oke, benar. Banyak hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari cerita Bang Arif kali ini nih. Dari mulai kata-kata ya, Iya. atau Jaga attitude lah. omongan yang Omongan. nggak seharusnya kita omongin loh di Betul. gunung loh begitu. Kalau bisa ya kita pahit manisnya kita telan aja udah. Benar. Kita syukurin, nikmatin. Kalau mau cerita di bawah Nanti aja, iya. Oke nih Bang nih, kayaknya keren deh pokoknya nih Bang. Lu punya pesan-pesan nggak nih Bang buat teman-teman Ada semua? sih Bang. Ya pesan gue sih nggak terlalu banyak ya. Kalau bisa untuk teman-teman jangan pernah ninggalin temen lu dalam keadaan apapun. Benar. Dan juga jangan terlalu memaksakan, apalagi egois. Oke. Dan satu lagi, tolong jaga kata-kata lu. Oke. Jangan sampai lu ngucap yang enggak seperti temen gue yang tadi kayak ngucapin cuaca di gunung itu menurut gue sih pantangan. Benar. Karena menurut gue lu harus benar bersyukurin aja, nikmatin cuaca yang di gunung mau kayak gimana pun lu harus syukurin, jangan pernah lu ngucap kayak gitu karena itu menurut gue sih pantangan. Dan sedikit gue mau menambahkan nih, bahwa saja attitude dan sopan santun itu perlu banget dijaga. Nggak cuma di gunung ya Bang, Iya, ya. benar. Di kehidupan sehari-hari kita juga harusnya kita terapkan ya. Iya. Benar. Agar semuanya ya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Benar, Bang. Di sini gue mau mengingatkan buat teman-teman semua bahwa saja cerita pengalaman Bang Arif ini bukan ingin menakuti teman-teman semua, melainkan hanya sekedar berbagi dan sharing pengalaman. Dan kebetulan Bang Arif merasakan kejanggalan Iya, ketika pendakian tersebut ya Bang. benar. Dan bagi teman-teman semua yang ingin tahu lebih jelas tentang Bang Arif ini bisa langsung dikepoin aja Bang ya. Lu salah satu kru YouTube Tim dari dari YouTube gua namanya Selatan Jakarta. Selatan Jakarta ya. Nah, kali dia itu menceritakan tentang apa aja Bang? Tentang kayak pendakian horor, orang-orang yang mendaki ngalamin hal-hal mistis lah. Di Hampir sama pendakian. kayak ini. Hampir ya? sama. Oke. Langsung aja nanti gue taruh di bawah linknya ya. Ambil sisi positif pembahasan gue bersama Bang Arif kali ini. Yang buruknya itu buang atau jadikan suatu pengalaman. Jangan lupa saksikan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.